Halo semuanya, langsung aja ya kita bedah materi hari ini. Kita bakal ngebahas topik yang jujur aja pasti relate banget buat kita semua yang pernah atau lagi menjalin sebuah hubungan. Topiknya gampang diucap tapi kadang susah dilakuin. Cara ngobrol tanpa bikin berantem. Wow, kedengarannya kayak utopia banget gak sih? Apalagi kalau kita lagi capek abis kerja, lagi stres terus bawaannya pengen ngegas saja. Tapi tenang dulu, dari materi yang bakal kita ulas ini, ternyata hal itu sangat amat mungkin loh. Mengubah cara kita merangkai kata, literally bisa ngerubah seluruh arah hubungan kita. So, mari kita mulai. Pernah nggak sih kamu ngerasa, kok kayaknya aku sama pasangan berantem mulu ya? Kalau iya, wajar banget kok. Konflik yang muter-muter di situ aja tuh rasanya nguras emosi dan tenaga banget kan? Kadang kita ngerasa kayak kaset rusak, beributkan hal sepele yang diulang-ulang. Mungkin soal, kenapa sih handuk basah selalu ditaruh sembarangan di atas kasur? Atau siapa yang kemarin lupa buang sampah? Muter aja terus di masalah yang sama. Dan rasa frustrasi itu sangat nyata. Nah, sumber materi kita hari ini memvalidasi kalau rasa capek ini emang umum banget dialami dalam dinamika berpasangan. Tapi, coba pikirin deh, gimana kalau selama ini kita justru salah fokus pas lagi nyoba nyelesain masalahnya? Jawabannya adalah mungkin yang jadi masalah bukan topiknya, tapi cara kamu ngomong. Nah, poin krusialnya ada di sini nih. Sering banget, akar dari perdebatan yang tadinya sepele tiba-tiba jadi panas, itu bukan karena apa yang lagi dibahas. Entah itu soal bagi-bagi tugas rumah, masalah keuangan, atau sekedar urusan me time. Masalah utamanya justru ada di cara penyampaian kita. Gaya bicara kita lah yang ibaratnya jadi bensin yang disiram ke percikan api. Bikin situasinya meledak duluan bahkan sebelum akar masalah aslinya sempat kita benerin. Pertanyaannya sekarang, gaya bicara kayak gimana sih yang diam-diam nyabotase niat baik kita pas lagi pengen nyelesain masalah? Oke, mari kita kenalan sama tokoh antagonis di komunikasi kita sehari-hari. Ini adalah kata-kata yang mulai sekarang harus wajib kamu coret dari kamus pas lagi diskusi sama pasangan. Kata-katanya kayak gini, kamu tuh selalu, kamu nggak pernah, atau kamu salah. Kenapa sih frasa-frasa ini bahaya banget? Ya karena begitu kata-kata ini keluar, kita tuh udah nggak ngebahas masalah yang lagi terjadi, tapi langsung nyerang karakternya dia. Pas kamu pakai kata selalu atau nggak pernah, itu tuh kedengarannya kayak vonis mutlak yang seolah-olah ngehapus semua usaha baik yang pernah dilakuin pasangan kamu di masa lalu. Coba bayangin, dengar kalimat kayak gitu, pasangan manapun pasti bakal otomatis ngerasa dihakimi dan langsung masang mode tempur. Kalau udah begini yang kita ucapin, niat mau nyari solusi ya, ambiar di detik pertama. Terus, apa dong penawarnya? Nah, ini dia pahlawan komunikasi kita hari ini. Coba ganti kalimat tuduhan tadi jadi, aku ngerasa, aku butuh, dan aku pengen kita. Perhatiin deh pergeseran fokusnya, ini powerful banget loh. Daripada kita sibuk nunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, kita mending balikin fokusnya ke ekspresi diri dan kebutuhan internal kita sendiri. Mari kita ambil contoh nyata ya. Daripada kamu ngomong pakai nada tinggi kayak, kamu tuh selalu berantakin rumah dan gak pernah mau bantuin aku. Mending kamu ubah, pelan-pelan aja bilang, aku ngerasa capek banget nih sepulang kerja lihat rumah berantakan, aku butuh bantuanmu buat ngerapiin ini. Kelihatan banget kan bedanya? Di sini kita sama sekali nggak lagi nuduh, kita murni cuma ngebagiin pengalaman emosional kita. Ini tuh cara yang jauh lebih aman buat nyampein keluhan tanpa harus nyulut pertengkaran. Kalau kita jajarin dua pendekatan ini, kamu pasti bisa langsung ngerasain beda energinya. Bahasa yang mulainya pakai kata kamu, itu kerasa agresif banget. Pendekatan ini seolah-olah mojokin lawan bicara kita ke sudut ring tinju. Bikin mereka ngerasa dituduh dan insting alaminya pasti bakal mukul balik buat bela diri dong. Sebaliknya, bahasa yang basisnya aku itu rasanya kayak uluran tangan. Jauh lebih terbuka, jujur, dan pastinya ngundang diskusi yang sehat. Bayangin, cuma beda satu kata aja di awal kalimat antara kamu dan aku, tapi dampak emosionalnya buat sebuah interaksi itu benar-benar luar biasa besar loh. Nah, kalau kita lihat dari sisi psikologis, konsep yang dari tadi kita bedah ini punya nama, yaitu iMessage versus blaming, atau gampangnya, pesan saya lawan bahasa menyalahkan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan sekedar trik kata-kata manis doang buat ngindarin konflik. Ini tuh konsep komunikasi dasar yang udah teruji banget. Konsep ini ngasih batasan yang jelas antara tindakan berani mengekspresikan kerentanan pribadi kita versus nyerang karakter pasangan. Dari sumber materi kita ditunjukin kalau otak manusia itu memproses dua hal ini pakai cara yang beda banget. Waktu dengar kalimat yang nyalain, otak kita langsung nangkap itu sebagai ancaman. Tapi waktu dengar pasangan jujur ngutarin perasaannya, otak malah otomatis kedorong buat ngerespons dengan empati. Keren banget kan? Jadi pada akhirnya, cara kamu ngomong itu bener-bener mendikte gimana respons pasangan kamu. Taruhannya gede loh di sini. Pendekatan menyalahkan cuma bakal bikin pasangan kamu langsung defensif. Mereka ibaratnya bakal ngebangun tembok beton pertahanan, tinggi-tinggi,
Nyilangin tangan di dada dan nutup telinga rapat-rapat. Kalau udah gitu, percuma deh kamu mau menjelasin panjang lebar, pesannya nggak bakalan nyampe. Tapi dengan pakai pesan aku, pasangan kamu bakal ngerasa jauh lebih terbuka. Mereka bersedia nurunin egonya dan mau dengerin keluh kesah kamu. Soalnya mereka ngerasa aman, bukan lagi diserang. Ini beneran kunci ajaib sih buat ngerubah perdebatan yang tadinya isinya cuma amarah jadi diskusi yang penuh pengertian. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, aku pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu renungin. Coba jujur sama diri sendiri. Di hubungan kamu selama ini, kamu lebih sering nyalahin atau nyampein perasaan. Coba dievaluasi sejenak kebiasaan ngobrol kamu sehari-hari. Apalagi pas lagi kesel. Apakah refleks otomatis kamu itu nunjuk-nunjuk atau kamu bersedia nyeritain apa yang sebenarnya kamu rasain? Menyadari pola otomatis ini tuh jadi langkah pertama yang paling krusial kalau kamu benar-benar pengen bisa ngobrol dari hati ke hati tanpa harus berakhir dengan adu urat saraf. Makasih ya udah ikut mendalami wawasan ini bareng-bareng, teruslah evaluasi diri dan selamat mempraktikkan gaya komunikasi yang baru dan pastinya jauh lebih damai ini.